Tabir kasus kematian Dwinanda Lincia Levi yang merupakan dosen Universitas 17 Agustus atau UNTAK Semarang masih menjadi misteri. Setelah menangkap dan mempatsuskan AKBP Basuki yang merupakan saksi kunci kasus kematian almarhumah, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan dan menyita barang bukti untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana di kematian Levi. Tindakan olah TKP lanjutan, kami menggunakan lapor dari Polda Jawa Tengah dalam rangka untuk mengungkap fakta-fakta secara forensik. Semua bukti-bukti yang ada di dalam yang terkait dengan ada kejadian meninggal orang itu semua sudah buktikan terlebih dahulu apakah memang ada perbuatan pidana tidak ini. Kami belum bisa memastikan apakah memang ada. Kalau memang nanti kami sudah memastikan berarti akan ada tindakan dalam rangka untuk naik ke penyidikan. Sebelumnya keluarga almarhumah Levi melalui kuasa hukumnya mengungkap kejanggalan terkait tindakan yang dilakukan AKBP Basuki setelah melaporkan kematian Levi. Keluarga juga minta polisi mengusut tuntas kasus kematian Levi. Keluarga curiga sebetulnya meninggalnya karena apa? Ternyata di situ ada perwira menengah Polda Jawa Tengah AKBP B yang waktu itu nampak gelisah, grogi maupun nampak kebingungan ketika membuat laporan ke Polrestabes. AKBP B berusaha mau minta barang bukti, baik laptop maupun HP. Ini kami curiga seperti itu. Mantan Kabar Reskrim Susno Duaji menilai, berdasarkan analisa TKP kematian almarhumah tidak wajar. Soal keterkaitan AKBP Basuki dengan kematian Levi, Susno bilang hal ini bisa diungkap dari hasil pemeriksaan saksi, TKP, dan hasil analisa laboratorium forensik. TKP, korban dalam kondisi tidak berpakaian, ada bercak darah. Kemudian mengapa bertinggal satu tempat atau satu kamar dengan AKBP B? Nah ini maka cenderung atau besar sekali kemungkinan meninggalnya tidak wajar. Nah tidak wajar itu bisa karena dibunuh, bisa karena bunuh diri, bisa karena kecelakaan. Nah untuk siapa itu di situ sudah ada AKBP B. Nah apa hubungan AKBP B ini terhadap kematian itu nanti akan diungkap dengan sidik jari, akan diungkap dengan CCTV kalau ada, akan diungkap dengan keterangan saksi-saksi lain, dan juga hasil laborat itu akan sangat berbicara menunjukkan siapa pelakunya. Untuk mengungkap kasus kematian Dwinanda Lincia Levi, polisi telah melakukan olah TKP, memeriksa saksi, dan menyita barang bukti. Polisi juga mempatsuskan AKBP Basuki selama 20 hari karena melakukan pelanggaran berat kode etik Polri terkait hubungannya dengan almarhumah. Tim Liputan Kompas TV. Dosen Universitas 17 Agustus Dwinanda Lincia Levi masih didalami polisi. Soal kematian dosen Levi yang masih jadi misteri, kita akan bahas bersama psikolog forensik Reza Indragiri dan juga Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat petang Pak Yusuf, Mas Reza, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Selamat sore. Ya, saya ke Pak Yusuf dahulu. Pak Yusuf, informasi terakhir yang diperoleh Kompolnas sejauh ini seperti apa? Baik itu terkait soal status dari AKBP Basuki dan juga terkait dengan perkembangan penyelidikan dari kasus kematian dosen Levi ini. Baik, terima kasih. Jadi sejauh hari ini Kompolnas telah melakukan koordinasi ke Polda Jawa Tengah. Hasil untuk saat ini maraton tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda terkait dengan ditemukannya korban meninggal dunia itu, pertama proses penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik AKBP
AKBP yang itu ditemukan meninggal korban bersama AKBP tersebut. Proses penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik ini sudah ada dalam penempatan khusus, dan pada saat ini informasi yang baru kami dapatkan, sementara masih akan menyiapkan administrasi pembentukan komisi kode etik. Berarti intinya akan dilakukan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar, baru terkait dengan bukti-bukti, alat bukti itu sudah cukup banyak. Tinggal yang kami tanyakan apakah hasil otopsi terhadap korban itu sudah ada, sementara masih proses meminta keterangan resmi hasil otopsi oleh pihak Propam. Tapi Pak Yusuf, apakah sudah diketahui jeda waktu antara kematian dosen Levi dan juga waktu di mana AKBP Basuki ini memberikan laporan? Jeda waktunya berapa lama? Sampai sejauh ini untuk itu masih dalam pendalaman penyidik untuk kaitannya dengan ada peristiwa pidana atau tidak. Yang sementara yang pertama saya sampaikan ini proses yang sudah maraton penyelidikan dugaan pelanggaran kode etiknya terhadap terduga pelanggar terkait dengan korban yang meninggal dunia itu kan masih dalam proses pendalaman penyelidik Polda DIY, termasuk penyebab kematian yang pasti. Tentu berdasarkan fakta-fakta yang salah satunya hasil otopsinya seperti apa, itu yang dari pihak penyelidik Propam DIY untuk Jawa Tengah untuk pelanggaran kode etiknya masih meminta keterangan resmi hasil otopsi tersebut, tapi sementara yang sudah terlihat bahwa terduga pelanggar sudah akan proses sidang komisi kode etik, sehingga selanjutnya untuk bagaimana korban meninggal dunia itu tentu dalam wilayah peristiwa pidana ada atau tidak, itu dalam proses penyelidikan dugaan tindak pidana ada atau tidak itu. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, jika dari pihak keluarga menilai ada kejanggalan dalam kasus tewasnya dosen Levi ini, kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah ditemukan kejanggalan mulai dari ditemukan meninggal dunia hingga laporan yang diberikan oleh AKBP Basuki? Di dalam psikologi forensik sebetulnya ada 5 parameter untuk menentukan apakah sesuatu itu normal atau tidak, atau dalam bahasa awam janggal atau tidak. Nah, ketimbang kemudian semata-mata mengandalkan pada intuisi awam, termasuk dengan segala hormat dari pihak keluarga sekalipun, memang harus dilakukan pengujian secara saintifik. Itu sebabnya saya berkeyakinan bahwa saya sepakat dengan dikatakan oleh Pak Yusuf tadi, pintu masuk masalah ini adalah lewat otopsi. Kalau otopsi menyimpulkan terindikasi bahwa almarhumah meninggal akibat perbuatan orang lain, berarti homicide, itu adalah pidana. Karena itu adalah pidana, maka sudah barang tentu perlu dilakukan investigasi mendalam untuk mengetahui siapa orang yang mengakibatkan almarhumah kehilangan nyawa. Tetapi seandainya hasil uji saintifik, dalam hal ini yang saya maksud adalah hasil otopsi, menunjukkan bahwa almarhum meninggal kemungkinannya, pertama, kemungkinan akibat situasi alami atau natural. Yang kedua, meninggal akibat perbuatan disini atau suicide. Atau yang ketiga, kemungkinan meninggalnya almarhumah akibat kecelakaan. Kalau satu dari ketiga itu kemungkinannya, maka praktis tidak ada pidana, praktis tidak ada kasus. Nah, pada titik itu menurut saya otoritas kepolisian harus ekstra hati-hati. Jangan sampai meninggalnya seseorang yang bukan akibat perbuatan pidana ternyata diekspos ke publik seolah-olah itu merupakan sebuah situasi pidana. Kalau dengan barang bukti yang ditemukan, bagaimana? Saya tidak tahu barang bukti apa yang sudah ditemukan di lokasi peristiwa. Salah satunya ada CCTV, ada juga bercak darah. Orang yang meninggal akibat situasi alami juga bisa meninggalkan bercak darah. Orang yang meninggal akibat kecelakaan juga bisa jadi ada bercak darah.
Demikian pula orang yang meninggal akibat perbuatan dirinya sendiri juga bisa meninggalkan bercak darah. Dengan kata lain, keberadaan bercak darah saja belum cukup kuat bagi kita untuk menyimpulkan apakah sekali lagi almarhumah meninggal akibat perbuatan orang lain atau pidana, ataukah almarhumah meninggal bukan akibat peristiwa pidana. Pak Yusuf, bagaimana dengan kepastian bahwa lokasi yang sudah dilakukan olah TKP ini memang sudah sudah dipastikan tidak ada yang dihilangkan, tidak terkontaminasi, dan juga lokasi TKP ini benar-benar steril. Bagaimana Kompolnas memastikan bahwa lokasi TKP ini benar-benar tidak ada potensi kontaminasi? Ya, olah TKP sendiri ini sudah kita lihat sudah ada karena merupakan salah satu bukti di dalam proses dugaan pelanggaran kode etiknya. Ada dokumen olah TKP. Cuman apakah ini sudah final? Tentu berbeda kalau hanya ingin melihat pelanggaran kode etik terduga pelanggar dengan olah TKP yang kaitannya dengan apakah ada peristiwa pidana di tempat kejadian perkara itu kan tentu berbeda. Maka hasil penyelidikan terkait dengan peristiwa pidana atau tidak untuk saat ini kan sementara belum ada, sehingga ini yang kita tunggu dan kita dorong. Sementara hasil otopsinya apakah sudah ada betul resmi, sementara itu juga ada disebut alat bukti rekam medisnya itu kapan, apakah ada rekam medis sebelum korban meninggal dunia. Nah, ini semua sampel forensik yang sudah diterima oleh pihak penyidik sejauh ini sebanyak apa dan apa saja, Pak Yusuf? Untuk proses saat ini, untuk kepentingan sidang Komisi Kode Etik terhadap terduga pelanggar, yang pasti penyelidik Propam sedang menunggu hasil resmi otopsi. Nah, hasil resmi otopsi inilah yang akan menjelaskan penyebab kematian korban, apakah ada benar mengalami dugaan kekerasan atau tidak, atau disebabkan oleh yang lainnya. Nah, tentu sementara karena ini belum mendapatkan hasil resmi, maka sepenuhnya ini yang berwenang menjelaskan ada pada penyelidik. Nah, penyelidikan untuk peristiwa pidana atau tidak kan ini masih terus berjalan. Hanya sekali lagi yang perlu pertama kita kawal, memastikan proses sidang Komisi Kode Etik ini akan berjalan secara transparan dan akuntabel. Yang kedua, nanti apabila kami hadir memonitor pelaksanaan sidang itu, tentu kami sekaligus akan meminta klarifikasi terkait dengan khususnya olah TKP di tempat kejadian perkara yang disebut rumah kos. Tapi begini Pak Yusuf, ini kan ada olah TKP lanjutan setelah AKBP Basuki dipatsuskan. Apa sebenarnya temuan yang sudah diterima oleh penyidik sendiri sehingga memerlukan olah TKP lanjutan? Yang pasti saat ini yang sudah terlihat terang itu adalah proses penyidikan dugaan pelanggaran kode etik yang akan dibentuk Komisi Kode Etik, artinya AKBP saat ini statusnya sebagai terduga pelanggar. Nah, untuk terkait dengan ditemukannya korban meninggal dunia, tentu ini masih dalam proses pendalaman penyelidikan penyidik, maka tentu ini yang kita harus tunggu. Yang intinya tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Reza, selain dari kehati-hatian dan kecermatan, yang paling utama bahwa proses penyelidikan terkait dengan ada peristiwa pidana atau tidak itu benar-benar dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk hasil semua penggalian fakta-fakta, rekam medis, hasil otopsi itu nanti kita dorong itu disampaikan secara terbuka. Oke, Mas Reza, kalau dari kasus ini sendiri, biasanya sampel forensik seperti apa sih yang ditemukan baik itu di TKP yang bisa membantu terungkapnya misteri kematian dari dosen Levi ini? Ya, sementara kedokteran forensik
masih bekerja terus untuk mencapai sebuah kesimpulan tertentu, psikologi forensik semestinya bisa berkontribusi juga. Paling tidak untuk menyisir misalnya apakah ada kemungkinan bahwa almarhumah meninggal akibat keputusan yang diambilnya sendiri atau suicide. Berarti dilakukan bukan lagi otopsi kedokteran tapi otopsi psikologi. Nah, otopsi psikologi itu dilakukan dengan apa? Misalnya tadi Pak Yusuf menyebut bahwa sudah ada alat-alat bukti berupa rekam medis dari almarhumah. Nah, dengan pemeriksaan terhadap rekam medis itu akan bisa diketahui riwayat kesehatan yang bersangkutan, termasuk seberapa jauh kemungkinan bahwa kondisi kesehatan fisik yang bersangkutan tersebut akan bisa berujung pada meninggalnya seseorang. Begitu pula karena almarhumah bekerja di kampus, tinggal di hostel, dan dikabarkan hidup bersama dengan polisi tersebut, maka keberadaan orang-orang dekat almarhumah semestinya juga bisa dijadikan sebagai sumber untuk melakukan otopsi psikologis. Dengan asumsi bahwa orang-orang dekat semacam itu yang mengetahui profil, pola kepribadian, pola perilaku, adanya kekhasan-kekhasan tertentu, adanya narasi-narasi ataupun pesan-pesan tertentu yang barangkali juga akan bisa membantu penyidik atau penyelidik untuk menyimpulkan apakah ini merupakan peristiwa pidana ataukah bukan pidana. Baik, kita masih akan nantikan temuan ataupun hasil dari penyidikan terkait kasus kematian dosen Levi. Terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik, dan juga Pak Yusuf Warsim dari Kompolnas. Terima kasih sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Terima kasih Bang Reza.